Hello Random Mania, what's up? Semoga baik-baik saja, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spirit Doll yang dirilis pada tahun 2023. Perlu kalian ingat, ini adalah konten spoiler. Ingat ya, spoiler. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja agar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Gaskeun, berangkat! Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah gubuk yang kumuh yang ada di tengah hutan. Di sana terdapat banyak boneka-boneka yang cukup menyeramkan. Scene kemudian berpindah pada seorang wanita yang bernama Dara sedang menimba di sumur. Setelah menimba, dia menutup sumur itu dan dia pun pergi dari sumur itu. Saat dia melangkahkan kaki, tiba-tiba tutup sumur itu bergerak dengan sendirinya. Dara yang penasaran kemudian membuka penutup sumur itu dan tiba-tiba ternyata itu hanya adegan syuting sebuah film horor yang berjudul Boneka Arwah. Di film itu Dara menjadi pemeran utamanya. Dara merupakan aktris film yang dikenal sebagai ratu horor. Dara mempunyai manajer sekaligus temannya yang bernama Jenny. Sutradara itu sangat senang dengan akting Dara dan optimis kalau film Boneka Arwah akan laris di bioskop. Itu Dara kenapa tuh? Karena Dara tak kunjung keluar dari sumur itu, para kru segera mengecek Dara yang ada di sumur itu. Rupanya Dara tak sadarkan diri dan seperti kerasukan. Laura yang merupakan paranormal sekaligus pemilik boneka itu langsung melakukan jampi-jampi dan Dara pun akhirnya sadar. Setelah sadar, Dara langsung mencari Laura dan mengucapkan terima kasih dan kata perpisahan pada boneka itu karena sudah menjadi partner mainnya. Laura pun berkata kalau mereka berjodoh pasti akan bertemu lagi. Singkat cerita, Dara akan menghadiri gala premier filmnya. Sebelum berangkat, Dara melihat video wawancara Darius yang merupakan mantan suaminya. Saat sedang menonton, Jenny mengirim pesan pada Dara tentang kekesalannya pada Darius dan istri barunya. Bahkan, Jenny ingin mengerjai istri baru Darius itu dengan dukun. Namun Dara menolak, dia hanya ingin fokus pada karirnya saja. Bu, itu Embun nggak? Kemudian, Mbok Rosi datang dan mengatakan kalau Embun tidak mau menggunakan baju yang dikasih Dara. Embun hanya ingin menggunakan baju yang dikasih Darius. Embun merupakan anaknya Dara dan Darius. Bisa dibilang Embun adalah anak broken home. Dara segera bergegas ke kamar Embun untuk membujuknya agar menggunakan baju yang Dara kasih. Dara, Embun, dan Mbok Rosi pergi ke acara gala premier bersama produsernya yang bernama Pak Raffi. Dara sangat berterima kasih pada Pak Raffi karena masih dipercaya untuk bermain film lagi. Apalagi setelah gosip tentang perceraian Dara dan Darius karena semua produser menolak untuk kerjasama dengan Dara. Perceraiannya dengan Darius, dia membintangi film. Sesampainya di sana, Dara disambut oleh wartawan dan langsung bertanya perihal perceraiannya dengan Darius. Dara menjelaskan kalau perempuan yang saat ini bersama Darius bernama Niken. Dia adalah sekretaris Darius di kantor. Namun Dara tidak mau memikirkan hal itu dan dia hanya fokus pada karirnya saja. Embun yang berada di sana tiba-tiba melihat boneka Arwah karena sebelumnya tidak ada boneka itu di sana. Iya, Embun sayang. Kenapa nelfon papa? Karena takut, Embun pun menelpon papanya. Hal itu diketahui Jenny dan melaporkannya pada Dara. Dara pun segera menghampiri Embun dan mengambil ponsel yang dipegang Embun. Dengan nada kesal, Dara mengatakan kalau Darius tidak perlu lagi menelpon Embun. Dara juga mengatakan kalau Niken tidak usah sok baik dan sok peduli pada Embun. Darius menjelaskan kalau Niken sekarang sudah jadi istrinya. Setelah itu, Dara meminta Mbok Rosi untuk menelpon supirnya Pak Rapi agar mengantar Embun pulang. Saat Mbok Rosi sedang menelpon, tiba-tiba saja boneka Embun jatuh dan bergerak sendiri menuju sebuah ruangan. Embun pun mengikutinya dan di ruangan itu boneka Embun sudah berada di atas meja bersama boneka Arwah. Dan tiba-tiba saja muncul bayangan besar hitam di belakang boneka itu. Ayo pulang. Mbak itu siapa? Mbok Rosi pun datang dan mengajak Embun untuk pulang.
Mbok Rosi merasa heran kenapa boneka embun ada bersama boneka itu. Dengan perasaan takut, Mbok Rosi mengambil boneka itu dan langsung pergi dari ruangan itu. Setelah acara gala premier selesai, Dara bersama Jenny dan Rapi pergi ke bar. Mereka bersenang-senang atas keberhasilan film yang mereka rilis. Di sisi lain, Embun yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena lampu kamarnya buricak burinong. Lalu dia melihat bayangan di jendela kamarnya yang disusul dengan suara ngageber. Lalu pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya dan makhluk itu pun masuk. Embun yang takut pun menutupi makhluk itu dengan selimut dan tiba-tiba sementara itu, Dara baru pulang bersama Rapi dalam keadaan setengah oyag. Mereka berdua bermesraan dan tidak kuat untuk melakukan penggenjotan duniawi. Tanpa mereka sadari, Embun memperhatikan mereka dari kamarnya. Setelah mereka berdua ngegaru, Dara meminta Rapi pulang karena tak ingin Embun mengetahui kalau Rapi ada di rumahnya. Tidak lama kemudian, Embun pun datang dan langsung marah pada Dara. Embun pun berkata kalau dia akan tinggal bersama papahnya saja. Dara mencoba menjelaskan pada Embun, namun Embun tetap marah pada Dara. Saat Embun akan turun dari tangga, kaki Embun ditarik oleh sosok menyeramkan hingga membuat Embun terjatuh dan meninggoy. Keesokan harinya, suasana duka menyelimuti rumah Dara. Darius dan Niken pun datang ke rumah Dara. Dara yang tidak menyukai Niken menyuruh Niken untuk pergi dari rumahnya. Karena tak ingin ada keributan, Niken pun pergi dari rumah itu. Embun nafas. Tiba-tiba saja Dara melihat Embun bernafas. Sontak saja Dara langsung berteriak dan mengatakan pada semua orang kalau Embun masih hidup. Laura sang paranormal segera mengucapkan mantra untuk membuat Dara tenang. Setelah Embun dimakamkan, Dara tampak murung dan sedih. Dara tak mau makan dan tak keluar kamar selama 3 hari. Dara sangat terpukul dengan kematian Embun. Mbak Rosi yang khawatir pada Dara meminta bantuan Jenny untuk menghibur Dara. Dara menginginkan Embun untuk berada di sampingnya lagi. Jenny pun mengatakan kalau Dara masih bisa bertemu Embun. Mendengar hal itu, Dara sangat senang dan antusias untuk ketemu Embun lagi. Singkat cerita, Jenny mengajak Dara pergi ke sebuah gubuk yang ada di tengah hutan. Sesampainya di sana, mereka masuk ke gubuk itu. Dara disuruh untuk meminum ramuan yang diberikan dukun itu. Kemudian Dara diberi jenglot, dan di dalam jenglot itu ada arwah Embun bersemayam. Jenglot. Ya apalah itu namanya, gue gak peduli. Ya tapi gak seharusnya dong. Setelah selesai, Dara dan Jenny keluar dari gubuk itu. Di luar gubuk, Dara merasa kecewa dan membuang jenglot itu. Dara merasa ide Jenny itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Dara bisa percaya kalau jenglot itu adalah Embun? Sesampainya di rumah, Dara merasa ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Saat kamar Embun dibuka, dia melihat ada Darius yang sedang duduk di sana. Darius sangat merindukan Embun, bahkan dia meminta boneka kesayangan Embun. Setelah itu, Dara menyuruh Darius untuk pulang karena Dara ingin istirahat. Di sisi lain, terlihat Pak Rapi yang baru selesai ngegaru ditelepon oleh sutradara karena Dara tidak ikut promo film terbarunya. Ia meminta Rapi untuk menyuruh Dara ikut dalam promo filmnya karena akan ada sequel dari film tersebut. Setelah telepon dimatikan, perempuan yang baru selesai ngaduk semen itu mengatakan kalau dia akan ikut bermain di sequel itu. Karena itu adalah janji Rapi agar perempuan itu mau tidur bersamanya. Keesokan harinya, saat Dara terbangun dari tidurnya, dia melihat boneka arwah berada di kamarnya. Dara segera memanggil Mbok Rosi dan menanyakan siapa yang menaruh boneka itu di kamarnya. Mbok Rosi mengatakan kalau boneka itu tadi pagi memang berada di depan rumah, tapi Mbok Rosi tidak tahu kenapa boneka ini tiba-tiba berada di kamar Dara. Dara mengambil boneka itu, kemudian membuangnya ke tong sampah. Saat Dara melangkah pergi, tiba-tiba tutup tong sampah itu bergerak sendiri. Dara yang penasaran segera membukanya dan melihat ada Embun di sana. Mama. Di sisi lain, terlihat Niken yang baru saja melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif. Lalu, dia mendapatkan pesan berupa ancaman dari nomor yang tak dikenal. Niken ingin sekali mengabarkan kehamilannya pada Darius, namun ia mengurungkan niatnya karena Darius masih sibuk dengan boneka Embun dan masih sedih atas kepergian Embun. Kini Dara kembali senang dan ceria karena anaknya sudah kembali. Mbok Rosi yang melihat hal itu merasa sedih dan takut karena Dara menganggap boneka itu sebagai Embun. Namun dalam penglihatan Dara, boneka itu adalah Embun anaknya. Mengikuti promo menuju 2 juta penonton seperti yang diharapkan.
Setelah kehidupan Dara kembali ceria, akhirnya dia mengikuti acara promo filmnya. Salah satu wartawan bertanya pada Dara, bagaimana dia bisa bangkit dari rasa sedihnya setelah ditinggal anaknya. Dara pun menjawab kalau Embun tidak pergi, dia selalu ada di sampingnya, bahkan selalu menjaga Dara. Karena filmnya sudah tembus 1 juta penonton, sang sutradara mengumumkan akan ada sequelnya dengan pemain yang sama. Tiba-tiba seorang wanita yang pernah tidur bersama Rapi mengatakan kalau dia juga siap bermain di dalam film tersebut. Semua orang pun heran dengan apa yang dikatakan wanita itu. What was that? Are you crazy or something? Setelah acara selesai, Rapi memarahi wanita itu dan berkata kalau semua ini masih proses. Lalu Dara pun datang dan mengatakan kalau Rapi memang pembohong. Bahkan ia pernah berkata kalau dia mencintai Dara. Dara pun meremehkan wanita itu. Kalau misalkan dia dipilih untuk jadi pemain, apakah dia bisa beradu akting dengannya? Dara. Singkat cerita, saat Dara sedang bermain dengan boneka, Jenny datang ke rumahnya. Jenny mengatakan kalau Dara terlalu berimajinasi hingga menganggap boneka itu adalah Embun. Dara mengatakan kalau itu beneran Embun dan bisa membuat Dara kembali semangat. Jenny tetap mencoba menyadarkan Dara, namun Dara malah marah dan langsung mengusir Jenny. Kalau gitu lo pergi aja dari sini. Malam harinya terlihat Niken sedang menonton video promo film Dara. Niken merasa aneh karena Dara menganggap boneka itu adalah Embun. Tidak lama kemudian Darius datang dan Niken menyambut hangat suaminya itu. Namun Darius bersikap dingin dan berkata kalau saja dulu dia tidak bertemu Niken, pasti dia tidak akan bercerai dengan Dara dan Embun pasti masih hidup. Sementara itu di rumah Dara, Mborosi mendengar suara aneh di dalam rumah. Dia mengecek ke setiap ruangan itu untuk mencari sumber suara. Lalu Mborosi melihat Embun yang sedang duduk sendirian. Dengan perasaan takut, Mborosi mencoba mendekatinya dan tiba-tiba Embun lapar, Bos. Mborosi yang ketakutan segera menelpon Darius. Mborosi berkata kalau Dara sudah tidak waras karena sering ngobrol dengan boneka, dan boneka itu sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba boneka itu masuk ke kamar Dara dan merasuki Dara. Dara yang sedang dirasuki langsung menelpon Darius dan berkata kalau mereka harus kembali bersama seperti dulu agar Embun tetap bersama mereka. Darius bingung dengan apa yang dikatakan Dara. Niken yang sedang hamil terlihat khawatir karena Darius ingin rujuk lagi bersama Dara. Niken menceritakan kalau dia sering dimaki-maki dengan kata-kata kasar dan kata-kata binatang lewat chat oleh Dara. Darius yang mendengar hal itu tidak percaya dan langsung pergi ke rumah Dara. Sesampainya di sana, Darius tidak menemukan siapapun. Darius melihat darah bercucuran di depan kulkas. Saat kulkas dibuka, betapa ruasnya Darius karena ada kepala Mbok Rosi di sana. Kemudian dia mendengar suara Embun terus memanggilnya. Dara. Di sisi lain, terlihat seorang perempuan bernama Gendis datang ke rumah Laura. Dia datang untuk mencari spirit doll milik Laura. Kemudian dia melihat buku yang ditulis Laura dan merobek buku itu. Setelah itu, darah menetes dari atas. Ketika dilihat, betapa terkejutnya dia melihat Laura sudah meninggoy. Gendis segera pergi dari rumah dan langsung menuju rumah Dara. Siapa kamu? Mas Darius, Gendis, Mas. Gendis segera memberikan surat yang ditulis Laura untuk Dara pada Darius. Boneka itu sangat berbahaya. Gendis berkata kalau isi surat itu bisa menyelamatkan Dara. Dalam surat itu tertulis, setelah syuting selesai, spirit doll milik Laura sangat tertarik pada Dara. Sejak kejadian di tempat syuting, Laura sadar bahwa arwah di dalam spirit doll telah menjalin ikatan dengan Dara. Sejak saat itu, dia terus mencari cara untuk masuk ke dalam kehidupan Dara. Saat marah, terluka, dan putus asa adalah celah yang terbuka baginya. Laura mencoba menahan dia untuk menguasai hidup Dara, tapi kekuatannya luar biasa. Dia sudah lapar untuk mencari pemiliknya yang baru. Spirit doll ini mampu menjadi apapun yang dirindukan pemiliknya. Kemudian dia akan menggunakan untuk memenuhi rasa laparnya akan jiwa manusia. Gunakan mata hati untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Setelah membaca surat itu, Darius mendapat pesan dari Dara. Dara dan Embun telah menunggunya di villa tempat mereka sering menghabiskan waktu dulu. Sementara itu, Niken akan pergi dari rumah Darius. Tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang dan mengatakan kalau saat ini Darius dan Dara sedang bermesraan di villa. Penelpon itu juga meminta Niken untuk datang ke villa tersebut untuk membuktikan omongannya. Jenny dan si dukun gubuk derita sudah berada di depan villa.
Di sini kita akan mengetahui siapa Jenny sebenarnya. Semua yang terjadi pada Dara adalah rencana Jenny, dan ternyata yang membunuh Laura adalah Jenny. Kemudian Jenny mengambil spirit doll milik Laura dan meletakkannya di rumah Dara. Selama ini Jenny mencintai Darius, dan ketika rumah tangga Dara dan Darius kandas, Jenny berharap Darius datang kepadanya. Namun nyatanya Darius malah menikah lagi dengan Niken. Dan selama ini Jenny lah yang terus meneror dan memaki Niken melalui pesan sik. Dan ramuan yang diminum Dara waktu itu adalah ramuan untuk membuat Dara berhalusinasi sehingga boneka yang ia lihat adalah embun. Demi memenuhi keinginannya, Jenny tega mengorbankan embun. Tidak lama kemudian Niken sampai di villa itu. Niken langsung masuk dan memanggil Dara. Niken mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Dara mengambil Darius darinya. Lalu Niken melihat embun dan langsung mengikuti embun ke lantai atas. Rupanya Dara sudah berada di sana menunggu Niken. Dara, ini boneka. Niken mencoba menyadarkan Dara kalau selama ini boneka spirit doll bukanlah embun. Kemudian Niken melempar boneka itu hingga membuat Dara murka. Hanya dengan teriakan saja, Niken terpental ke bawah. Dara turun dan langsung menusuk bahu Niken dengan pisau. Tidak lama kemudian Darius pun datang dan langsung menghentikan Dara. Dia mencoba menyadarkan Dara dengan mengatakan kalau boneka itu bukan embun. Lalu Darius menciumkan boneka embun ke Dara hingga membuat Dara tersadar. Darius yang melihat boneka itu segera mengambilnya dan membawanya ke dapur. Kemudian boneka itu disiram minyak tanah lalu dibakar. Dan sudah pasti dong dapurnya kebakaran dan meledak. Setelah semua beres, Darius menyuruh Dara pulang dan dia akan menolong Niken dulu. Saat akan membawa Niken, Jenny datang dan mengatakan saat ini adalah saat yang dia tunggu. Dara yang belum mengetahui kejahatan Jenny merasa bingung dengan semua ini. Jenny menjelaskan kalau selama ini Darius tidak pernah mencintai Dara. Bahkan semua kelakuan buruk Dara, Jenny lah yang mengadukannya pada Darius. Sehingga hal itu membuat Darius selingkuh dengannya bahkan dengan Niken. Jenny yang sudah tak ingin berpura-pura baik pada Dara segera mengambil pisau dan akan menusuk Dara. Namun Darius segera melindungi Dara sehingga pisau itu mengenai perut Darius. Dara segera menyerang Jenny dan perkelahian dua wanita antara Dara dan Jenny pun tak bisa terhindarkan. Saat keduanya saling mencekik, Niken bangkit dan langsung menusuk punggung Jenny hingga membuat Jenny meninggoy. 7 bulan kemudian Dara mendatangi Niken yang baru saja melahirkan. Setelah kejadian di villa, keduanya menjadi akrab satu sama lain. Bahkan Niken meminta bantuan agar Dara juga ikut merawat anaknya bersama-sama. Dan film pun selesai. Dan itulah alur cerita film Spirit Doll. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Dara yang belum bisa menerima kepergian anaknya dimanfaatkan oleh temannya yang bernama Jenny untuk membalas dendam. Dara jadi berhalusinasi dan menganggap boneka Spirit Doll adalah anaknya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Saya Ede, pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye.